Baik teman-teman, senang sekali pada sore hari ini Founder of Generation hadir dan saat ini saya akan mewawancarai seorang anak muda yang ya punya kesaksian yang menurut saya bisa dibagikan untuk kita orang-orang muda yang mungkin kalian para mahasiswa mengalami kebingungan, orang-orang yang pengen masuk, kalian adalah orang-orang muda yang pengen masuk dunia kuliah tapi orang tua kalian nggak mampu. Nah, ini kita punya teman yang namanya, siapa namanya? Hai, namaku Yuni. Ya, namanya Yunisa Susanti. Nah, teman kita ini kuliah di salah satu fakultas di Kota Medan dan untuk biaya perkuliahannya itu sambil kerja, betul begitu ya? Atau Ya, sambil yang lainnya? enggak kerja sambil kuliah. Oh, kerja sambil kuliah ya. Jadi lebih penting kerjanya daripada Enggak, kuliahnya. kuliah kan kerja dulu baru kuliah, Oh kuliahnya iya. malam. Jadi teman kita ini kerja dulu baru kuliah, teman-teman. Nah, mungkin kalian ada orang yang bingung. Nah, otomatis kan punya tantangan-tantangan. Nah, kita akan dengar kesaksian dari teman kita. Kira-kira apa sih kenapa Yuni mengambil sebuah keputusan untuk kuliah sambil kerja gitu, seperti itu? Sebenarnya awalnya dari awal nggak pernah kepikiran gitu loh, mau kerja sambil kuliah. Dulu pas SMA nggak ada kepikiran mau kuliah kerja, Kenapa nggak kepikiran kuliah, pengen kuliah karena SMA langsung kerja gitu aja? nganggapnya masuk negeri itu gampang. Oh. Karena kan bilang, ih aku udah bisa kok di sekolah, ya udahlah nggak usah belajar lah. Jadi kayak di SMA tuh kayak Hmm. main-main aja. Nah jadi pas pertama tuh nyoba SNM, senang dong SNM bisa masuk, bisa coba SNM itu apa sih? Aku nggak tahu. SNMPTN. Itu Oh. kayak yang nilainya tuh peringkat dari misalnya peringkat 1 sampai 15 itu masuk SNM. Nah Oh. jadi dari situ ya udah jadi nggak perlu belajar, jadi kayak nganggap oh udahlah nggak usah belajar masuknya ini gitu kan nganggap. Rupanya pas nyoba SNM lulus nggak lolos, nyoba SBM nggak lolos. Sebenarnya pengen gap year, nggak kuliah dulu, maksudnya di Hmm. rumah aja dulu kan. Tapi setelah dipikir-pikir nanti takutnya tertinggal setahun. Takutnya dilamar cowok duluan Bukan, gitu ya. takutnya ketinggal 1 tahun udah setelah umurnya udah berapa gitu kan. Jadi Eh, cobalah kuliah malam. Nah kuliah malam nih pun awalnya sambil kerja. Di situ yang harusnya kerja ambil kuliah tuh bertiga sama teman. Nah jadian duanya ini dapat kerja, hmm. tinggallah aku. Nah Hmm. jadi pas semester pertama, yakin nggak nih ya mau semester pertama tuh udah kadang dapat uang dari sini, kadang nggak dapat, kadang terlambat kan. Jadi Hmm. mm, mutusin cuti aja lah dulu semester Oh, satu sempat mau dulu, cuti kuliah ya? mau cuti. Nah jadi itulah kebaikan Tuhan dalam hidupku. Pas lagi diangkut mau ke kampus, mau ngajuin surat cuti, tiba-tiba ada seseorang lah itu yang kenalan bilang, udah dapat kerja belum, ini ada kerjaan kamu kerja sambil kuliah. Jadi kayak ih kok pas banget gitu, baru mau ngajuin surat cuti tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan. Nah jadi pas di situ rupanya penutupan karya sudah tutup tuh sama seminggu, Hmm. dan ada memang kawan-kawan yang telat bayar Hmm. uang kuliah kan. Nah jadi pas mereka bayar mau ngambil kelas kami itu udah full, nggak bisa masuk lagi. Jadi Oh. pindah ke kelas yang lain. Nah rupanya puji Tuhannya pas aku bayar uang kuliah minta bantu biro bukakan, dapat kelas yang itu full, kelas itu dapat full Wow, semua keren, mata keren, kuliah. keren, keren. Memang sih nggak bisa ngambil yang atas, yang udah full yang ada aja gitu kan. Jadi ya puji Tuhannya bisa masuk lagi, bisa sambil kuliah, itu sih pilihannya. Jadi sebenarnya nggak kepengen sih, Jadi cuma sebenarnya udah pengen cuti tapi karena ada berkat Tuhan tiba-tiba dapat pekerjaan lagi gitu iya, ya di jadi semester ya kedua. udah deh kuliah aja, mungkin ini petunjuk Tuhan aku biar kuliah. Jadi Dapat udah berapa kerjaan. semester nih berjalan kerja sambil kuliah ini? Ini udah masuk semester 5. Wow, berarti sudah 4 semester kamu jalani ya. Kalau 4 masih 5 semester. ya kan 4 semester Iya. kerja. Nah, teman-teman, ternyata ada orang yang sudah seperti hopeless gitu ya mungkin ya karena tadi dapat kerjaan enggak di semester 1 gitu ya Yun ya. Iya. Kadang dapat uang, kadang enggak dan akhirnya ngambil keputusan untuk cuti kuliah. Nah, mungkin teman-teman juga ngalamin yang seperti itu. Ada kalian yang malas padahal orang tua kalian mau. Ini lihat teman kita ini sebenarnya pengen cuti kuliah bukan karena dia yang pengen cuti tapi karena memang biaya yang enggak ada gitu loh. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin berhenti kuliah karena malas ya bertobat gitu kan. Ada teman kita yang berhenti kuliah itu karena terpaksa kepengennya lanjut tapi ada berkat Tuhan seperti itu. Nah otomatis kan kuliah sambil kerja ini ada tantangan tersendiri gitu ya. Banyak, Nah banyak. menurut kamu tantangan terberatnya itu apa yang kamu hadapi ketika kuliah sambil kerja? Tantangannya nih, kebetulan aku tuh dapat dosen pembimbing yang susah banget, Oh ini udah dapat boleh susah. nyusun ya. Enggak sih, belum, cuman Oh. kayak minta tanda tangan itu kan terkadang susah gitu bang. Jadi Hmm. di kampusku ini yang mayoritas gitu, Hmm. jadi dapat dosen yang milih.
Oh, Jadi iya, 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 iya. jadi dalam satu kelas itu cuma 2 orang nih yang Hmm. punya dosen pembimbing dia. Yang satu nih non Kristen, atau lagi Kristen. Nah, jadi dengan gampangnya yang non Kristen ini cepat dapat tanda tangan. Aku dipersulit. Jadi terpaksa harus izin kerja. Itu bersyukurnya di kerjaan pun aku bisa izin. Bisa izin untuk minta tanda tangan, minta izin ke kampus, itulah kan. Jadi nggak dipersulit. Yang masalahnya terberat tuh kayak tugas. Jadi kami tuh kayak udah sistem negeri. Nah, jadi di situ kayak banyak gitu tugasnya, yang ada tugas yang nggak semestinya sih anak karyawan sebenarnya tugas banyak, tapi emang kami udah disamakan kayak anak reguler gitu. Di situ terkadang begadang sampai jam 1, jam 2, udah gitu Ngerjakan yaudah, tugas kampus ya? kerjain tugas, tapi mikir besok kerja, udahlah di kerjaan pun nggak terlalu banyak saat itu bang. Jadi kayak kerjaan tuh dari jam segini sampai saya dari jam 8 sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 2 santai. Itu ngerjain tugas, nanti baru jam 2 turun kerjaan, baru mulai kerja lagi. Ya, ya, ya. Selalu ada Berarti aja udah gitu waktu numpuk luang. kerjaan di kampus, numpuk tugas di kampus, kerjaan pun juga banyak seperti di kantor ya. Tapi selalu ada waktu. Bagi waktunya gimana? Bagi waktu terus Bagi ya. waktunya sih kalau misalnya kita tuh di kerjaan kan nggak selalu ada kerjaan gitu, apalagi di kantor bang. Nah paling ada waktu di mana jam istirahat. Jam seperti istirahat kan curi-curi 1 waktu jam. lah ya. 1 jam. Itu bisa digunakan untuk ngerjain tugas. Atau pulang kuliah kan, aku pulang kerja kan jam 4. Masuk kuliah jam 7. Nah dari jam 5, 6 sampai jam 7 tuh aku bisa ngerjain tugas di kantin atau di kelas gitu. Ya teman-teman, ini bayangin ada seorang yang berjuang mati-matian gitu loh. Tapi saya juga dengar orang-orang muda itu yang sistem, kalau sama zamanku kuliah dulu juga ada sistem SKS, sistem kebut semalam gitu ya, atau sistem kejar semalam. Apalagi dalam dunia sekarang ini kan enak, nggak perlu baca buku, internet ada semuanya. Materi di dalam internet itu lengkap, mau bikin paper pun bisa dari internet gitu, sehingga membuat orang jadi malas. Tapi ada orang yang berjuang dalam pekerjaannya ada tantangan gitu ya, mungkin juga kena repet bos, atasan, mungkin clash dengan teman kerja, di kuliah juga banyak tugas, tadi dosen dipersulit, tapi ya puji Tuhan berjalan sampai 4 semester sudah masuk ke semester 5. Nah jadi teman-teman, ayo bangkitlah orang-orang muda, jangan jadi orang-orang yang malas. Nah ini satu lagi yang terakhir pertanyaanku, kalau kamu boleh berpesan kepada anak-anak muda di Indonesia, ini kira-kira pesan kamu yang terpenting apa buat anak-anak muda di Indonesia gitu? Pesan aku sih yang aku alami selama ini, ketika kamu udah nyerah sama apa yang udah kamu alami, selalu aja ada kayak rencana Tuhan itu datang dari orang lain yang buat kamu tuh harus bertahan. Jadi ibaratkan kamu udah menyerah, kamu nggak perlu takut, selalu ada Tuhan yang selalu ada berjalan sama kamu, selalu ada dalam setiap masalah kamu. Jadi nggak perlu takut, aku nggak punya biaya, nggak usah kuliah deh, orang tua aku nggak cukup biayain aku, nggak usah kuliah deh. Selalu aja rencana Tuhan, meskipun kita kerjaannya gimana, tetap bersyukur. Tuhan selalu kasih sediakan semua apapun yang kita perlukan dalam hidup kita. Ya, thank you Yuni buat kesaksiannya. Nah teman-teman, saya tambahin nih perjelasnya itu kata-katanya gini loh, nggak ada alasan untuk nggak maju gitu ya, betul ya, nggak ada alasan untuk nggak maju. Jadi sebenarnya kamu nggak kuliah, kamu nggak mau ngerjakan tugas, kamu ogah-ogahan, itu sebenarnya yang terpenting kuncinya dalam diri kamu. Lingkungan, orang tua itu sebenarnya juga nggak jadi alasan untuk kita nggak kuliah, karena ternyata kalau kita mau, kalau orang ada pepatah itu ngomong, di mana ada kemauan di situ ada jalan keluar. Jadi asal ada kemauan. Jadi teman-teman, biarlah kesaksian saudari Yuni saat ini menguatkan kita. Yuni ini juga orang yang aktif melayani di gereja, bagi waktu, kemarin sempat pelayanan di anak pinggiran rel juga. Ya saya salut. Ya meskipun banyak tantangan yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi, tapi dia tetap mau maju. Intinya selama kita mau semangat, yang merubah kehidupan kita bukan orang tua, yang merubah kehidupan kita itu bukan zaman, yang merubah kehidupan kita itu bukan tetangga kita, bukan saudara kita, tapi yang merubah kehidupan kita adalah kita sendiri. Selama kalian mau mengubah, pasti kalian bisa mengubah itu. Oke, itu kesaksian pada hari ini yang bisa kami bagikan, Founder of Generation. Tunggu kesaksian yang lainnya. God bless you.